Fahriza, Muhammad Fahriza. Oke, mungkin buat Muhammad Al-Fatur. Muhammad. Oke, makasih banyak Al-Fatur. Mungkin Mas Ferry kita lanjut lagi nih, banyak banget yang masih mau bertanya-tanya bersama Mas Ferry. Bincang-bincang juga mungkin kita panggil aja Muhammad Fahriza untuk segera on mic. Ya, yang Oke, perempuan nggak? izin perkenalan, nama saya Parija dari UIN Sunan Gunung Jati ya, jurusan Teknik Informatika. Pertanyaan saya ke Bang Peri adalah, apa- apakah salah satu penyebab Indonesia menjadi negara yang kehilangan banyak kesempatan inovasi adalah karena negara terlalu agama sentris? Terima kasih Bang Peri. Pertanyaan Anda berbahaya sekali. Hmm, nggak. Gue sampai harus minum untuk jawab pertanyaan itu ya. Pertama, gue apresiasi banget Fahriza berani mempertanyakan sesuatu yang sangat sensitif. Nggak tahu nih panitianya boleh atau nggak atau apa. Karena seharusnya ruang akademik nggak terbatas dengan hal-hal seperti itu ya. Kan di sinilah seharusnya pertanyaan itu bisa dilemparkan dalam bentuk apapun dan jenis apapun gitu. Nah, kalau gue jawab sebenarnya agama yang seperti apa dulu teman-teman. Kalau pada prakteknya, karena banyak sekali di zaman-zaman dahulu ya, misalnya di sebelum Renaissance, bagaimana agama dijadikan alat politik gitu. Gue kira juga kan selama agama tidak dijadikan untuk alat politik ya seharusnya tidak semenghambat itu gitu. Nggak akan menghambat kalau balik lagi pada keyakinan dan pribadi masing-masing. Balik lagi pada kebutuhan masing-masing gitu. Karena kan orang butuh agama atau orang nggak butuh agama itu kan hak azazi ya. Maksudnya di hak azazi universal apakah orang butuh keyakinan atau tidak, meyakini atau enggak, makanya iman itu nggak bisa didebatkan. Tapi kalau gue beranjak, kalau kita lihat benchmarkingnya di Singapura sana, salah satu pemimpin legendaris mereka Lee Kuan Yew, salah satu konsep pertamanya kan itu, dia tidak melarang orang beragama, tapi ketika kita bernegara pisahkan urusan agama dan urusan negara. Karena dia percaya itu yang membuat Singapura maju nantinya. Itu yang membuat orang tidak lagi punya kepentingan. Karena agamanya nggak salah, orang beragamanya belum tentu. Pada akhirnya ketika mereka ngerasa punya power dalam suatu kepercayaan atau agama, potensi untuk abuse-nya kan besar banget. Makanya korupsi-korupsi besar itu terjadi itu ya korupsi-korupsi yang berhubungan dengan keagamaan kan. Dan gue bicara agama apapun ya. Nah ini yang sebenarnya menghambat ketika semua ini dicampur adukan dengan cara yang tidak benar gitu. Itu sih Fariza. Dan itu bisa menghambat kalau tidak diimani dengan cara yang tepat. Malah dijadikan sebagai motor dari kepentingan atau alat politik. Dan gue percaya itu bisa menghambat. Tapi kalau dijalankan dengan benar ya seharusnya tidak. Oh, mungkin udah enak buat Fahriza. Oke. Mungkin sekalian memberitahu juga buat teman-teman penonton dari Invest 2025, mungkin bisa sedikit di tone down aja terkait kayak pertanyaan yang cukup menyerempet ke Sarah gitu karena gitu. Mungkin